Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma ja'al istima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. اللهم سهل أمورنا كلها دنياها وأخراها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا في شهر رمضان هذا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين الله يا رب العالمين. Alhamdulillah, jamaah i'tikaf, jamaah Masjid Nurul Masyriq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki di penghujung Ramadan di 10 hari terakhir. Dan alhamdulillah para bapak ibu sekalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermujahadah, untuk berlelah-lelah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan i'tikafnya, dengan qiyamul lail 3 juz. Masya Allah, ini nikmat tersendiri untuk warga komplek apa namanya? Ujung Burung Indah ya. Warga Ujung Burung Indah di sekitar Masjidul Masyriq yang sudah bertahun-tahun menjadi satu ciri tersendiri dengan qiyamul lail 3 juz. Mudah-mudahan istiqomah sampai hari kiamat tetap menyelenggarakan hal ini insyaallah. Dan ini adalah nikmat tersendiri, termasuk jarang masjid yang menyelenggarakan khatam di 10 hari terakhir. Tema kali ini masih melanjutkan terkait dengan tema-tema sebelumnya. Bahasan Al-Baqarah 183, 184, 185 dan sekarang 186. Bahasan yang sangat nyambung. Dan Masya Allah, ketika kita memahaminya 183 sampai 186 ini, kalau ditambah dengan kesempurnaan lagi sampai 187, itu adalah satu rangkaian yang membuat insya Allah kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di 186 ujungnya adalah la'allahum yarsyudun. Semoga mereka menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Atau kalau dimanakan la'allahum litaraji adalah pasti mereka adalah orang yang akan mendapatkan petunjuk. Ini tidak lepas bahasannya dari bahasan sebelumnya. Sedikit mengulang supaya terrefresh. Seluruh aktivitas kita dasarnya adalah apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena dengan itulah nilai kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun amal kebaikan, ketika dasarnya bukan karena iman, wah baik sekali ini, dermawan sekali orang ini. Tetapi kalau melakukan kebaikannya bukan karena dasar iman,
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Nanti saat yaumul qiyamah, orang-orang datang dengan bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bangga dengan apa? Dia sudah membawa amal yang banyak, amal kebaikan yang banyak. Ada orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala bacaan Qur'annya, dan dia yakin dia akan menjadi ahlul jannah. Ada lagi yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala jihadnya. Dia yakin dengan jihad adalah pahala yang menghantarkan kepada surga Allah. Ada lagi orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dermawannya, dengan sedekah-sedekahnya, dan yakin dengan sedekah itu menghantarkan kepada surga Allah. Dan memang 3 amalan ini sangat luar biasa di sisi Allah: Quran, dakwah atau jihad. Yang ketiga adalah bersedekah. Itu adalah amalan yang membuat aslinya menghantarkan seseorang kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Setelah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal yang dilakukannya, Allah menyampaikan padanya, kadzabta, engkau dusta. Engkau baca Quran ingin disebut sebagai qari dan engkau sudah mendapatkannya. Hilang, nol. Orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah sampaikan padanya, kadzabta, engkau dusta. Engkau berjuang ingin disebut sebagai syuja, pemberani, ingin disebut sebagai pahlawan, dan engkau sudah mendapatkan gelar itu, dan nol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi terkait dengan sedekah yang diberikannya, Allah mengatakan padanya, kadzabta, engkau dusta. Engkau kebaikan itu ingin disebut seorang yang dermawan, seorang yang baik, dan engkau sudah mendapatkannya. Maka jamaah rahimakumullah yang dimulakan Allah, mengingatkan kembali, semoga Allah terus menjaga diri kita, terus mengikhlaskan seluruh amal soleh kita. Dasarnya betul-betul iman pada Allah. Amal soleh yang didasari dengan keimanan kepada Allah, itu yang menghantarkan kepada apa? La'allakum tattaqun. Yang menghantarkan kepada ketakwaan, yaitu yang membuat insya Allah kita terjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya apa? Barangkali masih ingat? Dari lugatan secara intinya wiqayah, menjaga. Ketika Allah menyebutkan fattaqullah, hendaklah kalian jaga diri, segala kalian bertakwa pada Allah. Maksudnya adalah buatlah sesuatu yang membuat Anda terjaga dari murka Allah. Ittaqullah, begitu maknanya. Buat suatu amal saleh yang dasarnya iman pada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Anda terjaga dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beramal soleh yang banyak ini betul-betul karena iman pada Allah. Dan insya Allah amal soleh yang dasarnya iman pada Allah itu akan menjadi ketakwaan yang menjaga dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terjaga terus dan terus terjaga kita lakukan, maka insya Allah Allah menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, kalian bersyukur. La'allakum tashkurun di ayat ke 185-nya. Artinya yang benar, yang tadi iman dan amal soleh yang dasarnya iman, dan seterusnya begitu, satu kesatuan yang tidak bisa terlepas, menghantarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan itulah yang membuat kita bisa bersyukur pada Allah. Dan yang bersyukur pada Allah itu sangat sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali hamba bersyukur. Dan ini memang target setan, target iblis. Bagaimana menjadikan manusia kebanyakannya tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berjanji
berusaha sekuat mungkin untuk apa? Menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Targetnya tajidu aktsarum syakirin. Kemudian engkau Tuhan ya Allah akan mendapatkan kebanyakan manusia tidak bersyukur padamu. Dan targetan setan ini berhasil. Targetan setan ini berhasil. Kenapa? Ya Allah menyatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur padaku. Semoga kita termasuk yang sedikit itu insya Allah. Kemudian di penggalan terakhir, sebenarnya masih pertengahan karena ada satu ayat lagi 187. Uhilla lakum lailatus shiyam. Hanya di pertengahan ini, setelah iman, amal soleh, takwa pada Allah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mohon diperhatikan. Bisa jadi nikmat ini hilang. Bisa jadi nikmat ini hilang. Dulunya orang soleh, dulunya seorang ulama besar, dulunya orang yang faqih, tiba-tiba dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Abdullah Al-Qasimi, ulama besar, tetapi ujungnya murtad. Kemudian ada seorang ulama masa ahli kitab dulu. Dia itu memang sangat luar biasa, Hubaib atau namanya saya lupa namanya. Dan beliau terkenal, tetapi karena kecenderungan kepada keduniaan, akhirnya dia melepaskan seluruh ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Di sini perlu wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aslinya kita beriman pada Allah, kita beramal saleh sampai pada derajat ketakwaan, dituntun menjadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ini adalah anugerah dari Allah. Benar-benar ini adalah anugerah dari Allah, bukan kehebatan kita. Hayya 'alas shalah. Jawabannya apa? Nah, ini selalu diingatkan. Setiap hari 5 kali kita diingatkan dengan azan. Ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah, hayu menuju melaksanakan ibadah salat. Jawaban kita la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hayya 'alal falah. Hayu menuju kepada kemenangan surga taala. Kita la haula wala quwwata illa billah. Kita jawab tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga terus. Dijaga terus. Dengan apa? Salah satunya dengan senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau palingkan kami setelah engkau memberikan hidayah kami. Sudah hidayah, sudah diberi hidayah, bisa berpaling. Karena Allah lah yang memegang kalbu manusia itu. Yahudu bainal mar'i wa qalbi. Allah lah yang membulak-balikan hati, muqallibal qulub. Sehingga kita harus terus manteng kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rajaan wa khaufan, penuh rasa harap dan takut pada Allah agar ditetapkan qalbu ini tetap dalam iman, amal saleh, bertakwa, senantiasa bisa bersyukur pada Allah. Allahumma a'inna 'ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hambaku ini, tolonglah hambamu ini ya Rabb.
ala dzikrik, untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa menjadikan engkau adalah sesuatu yang sering disebut dengan lidah ini basah dengan menyebut namamu, memujimu. Sebagaimana pujian itu adalah sanaan wa itirafan, memuji, menyanjung-nyanjung Allah, menyebutkan nikmatnya. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati sebelumnya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana, segala puji hanya milik-Mu ya Rabb yang telah memberikan makan dan minum kepadaku. Tanaan wa i'tirafan. Jemaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di penggalan ini Allah menyampaikan kepada kita terus memohon pada Allah. Wa idza salaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya, ibadi bertanya anni, tentangku. Sangat jelas, ibadi, hambaku. Siapa hambaku ini? Orang yang beriman, orang beramal soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang senantiasa bersyukur pada Allah, itu ibadi. Rangkaian begitu. Selain itu bukan ibadi. Ibadi sampai Allah Subhanahu wa taala mengidopatkan, mengkaitkan, menyandarkan kalimat ibad dengan kalimat aku Allah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah, berarti yang disandarkan itu dimuliakan oleh Allah. Kebaliknya, sesuatu yang disandarkan kepada selain Allah, kepada tagut, maka sesungguhnya dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap inilah yang disebut Allah ibadi, hamba-hambaku menurut Allah. Dengan rangkaian ibadah Ramadan, saumnya, qiyamnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, kegiatan ke masjidnya, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi ibadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya kepadaku tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah qarib, sangat dekat. Sangat dekat. Sedikit terkait dengan ayat ini, asbabun nuzulnya, dan ada beberapa ya yang disampaikan dalam tafsir terkait asbabun nuzul ini. Salah satunya adalah ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat, fanunaji, sehingga aku cukup memanggilnya, munajat padanya dengan nunaji, munajat saja. Munajat itu memanggil dengan pelan-pelan, munajat, memanggil dengan pelan-pelan. Ya Allah, ya Rabbana, itu munaji, itu nunaji. Atau Tuhanku itu jauh sehingga aku harus nunadi, harus bertanya Allah, harus begitu. Maka turunlah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku adalah sangat-sangat dekat. Dekat apanya? Ilmunya meliputi kita. Dekat apanya? Rahmatnya senantiasa meliputi kita. Jemaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami sudah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Dan kami aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat pada orang tersebut daripada urat lehernya. Allah sangat dekat. Tentunya ini bukan dekat secara zat, tetapi tadi ilmunya, kudrahnya, kemudian rahmahnya senantiasa dekat kepada kita. Jemaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi isyarat. Yang kita seru itu adalah zat yang sangat dekat dengan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya ini
akan mengijabah doa-doa yang betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari ibadi, dari hamba-hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah doa-doa dari yang berdoa kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul sesuatu anugerah dari Allah kepada orang-orang yang ibadi. Kembali, syaratnya ibadi. Allah, kita ketika menyebut mendekat satu jengkal, maka Allah mendekat satu hasta. Ketika kita mendekat kepada Allah satu hasta, Allah mendekat kepada satu depak. Ketika kita datang kepada Allah dengan berjalan, Allah datang kepada kita dengan berlari. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, terlebih khusus di 10 hari terakhir ini, yang paling banyak kita lakukan adalah selain zikir-zikir, baca Quran dan qiyamnya, ada hal yang harus kita lakukan. Selalu memohon kepada Allah. Selalu mohon kepada Allah. Dan aslinya setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, seharusnya kita sebagai seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah.